Kurang tidur itu apalagi kalau kronis, kalau sesekali sih ya masih mending ya. Tapi kalau kronis terus menerus sampai orangnya tuh nggak menyadari kalau dia tuh udah kurang tidur. Karena kalau dia sesekali kurang tidur, dia kan ngantuk banget gitu. Terus rasanya tuh udah. Iya. Tapi kalau dia udah kronis, udah nggak kerasa ini lagi, udah jadi kayak udah memang jamnya gitu. dia gitu lah belum tidur gitu. Hai sahabat Sonora, balik lagi di program Kamu Sehat, yang mana untuk program Kamu Sehat udah pasti the one and only narasumbernya hanya Dr. Santi dari Medical Center Kompas Gramedia. Wow. Capek, lelah, tapi nggak bisa tidur. Susah tidur. Ini saya sih sering Dok San. Jadi kalau misalnya habis aktivitas gitu di luar ruangan gitu kan, kayak kemana, harapannya kalau pas lagi beraktivitas tuh aduh capek banget. Nanti sampai rumah mau tidur, mandi mau tidur. Kenapa pada kenyataannya nyampe kos nggak tidur? Susah banget tidur. Tapi maksudnya pernah kan ada kejadian kayak gitu juga? Memang terlalu lelah itu bisa pada sebagian orang, nggak semua orang ya, pada sebagian orang itu menyebabkan gangguan tidur. Nah, ini harus ditelusuri mundur ke belakang. Apakah gangguan tidur, susah tidur setelah kecapean ini terjadi baru sekarang ini, satu kali ini, atau udah begitu aja gitu, kronis, udah begitu lagi gitu. Nah, kalau baru sekali aja, ditelusuri lagi ke belakang. Apakah karena saking capeknya mungkin siang tidur siang, tidur siangnya kelamaan. Tidur siang jangan lama-lama, karena kalau tidur siang terlalu lama itu mengganggu tidur malamnya, jadi nggak bisa tidur. Nah, kalau tidur siangnya aja udah 3 jam, udah nyicil, udah kebanyakan banget di tidur siang. Udah lunas tidur yang malam. Bener. Jadi kalong lah, melek aja tuh mata gitu kan. Nah, wajar kalau kayak gitu. Terus apakah mungkin karena saking sibuknya, karena kalau capek berarti kan sibuk kan. Bener. Nah, saking sibuknya minum kopinya segalon. Sakit tuh lambung. Nah, kalau minum kopinya segalon atau minum kopinya terlalu dekat dengan waktu tidur, pada beberapa orang yang sensitif itu bisa mengalami gangguan tidur. Atau kalau memang ini terjadinya terus-menerus, harus dievaluasi. Ini ada penyakit secara psikis atau penyakit secara fisik. Contohnya? Orang yang kena penyakit GERD, asam lambung naik ya. Nah, itu kalau disuruh tidur, apalagi kalau dia dekat dengan jam makan, apalagi kalau makannya dalam porsi yang besar, apalagi kalau makanannya itu pedas, asam berlemak, itu susah ya. Itu tuh bakal susah banget tidur. Perutnya tuh nggak enak, dadanya panas, mulutnya pahit gitu. Atau menderita gangguan-gangguan di paru-paru, misalnya orang yang asma. Atau mungkin dia punya alergi, misalnya ada beberapa orang yang nggak tahan dengan debu-debu yang ada di spray. Jadi kadang-kadang kita kulit ada yang rontok, kulit kepala. Walaupun tidak tampak mata secara jelas, itu serpihan-serpihan kulit itu membuat orang tersebut alergi, sehingga kepicu jadi batuk-batuk, pilek, sesak napas gitu, atau dia bersin-bersin, jadi keganggu juga. Atau orang itu mungkin punya nyeri kronis, jadi mungkin ada kakinya lah yang sakit atau apalah gitu. Atau ada gangguan psikis. Kalau zaman sekarang kan beban hidup semakin berat. Kenyataan hidup pahit banget. Persoalan ekonomi, persoalan mungkin ditinggal oleh orang tersayang. Ya beneran, karena dengan adanya pandemi banyak anak yang kehilangan orang tua, banyak orang tua yang kehilangan anak, banyak pasangan yang kehilangan pasangan hidup, dan kehilangan ini memberikan beban psikologis gitu. Jadi bisa angka sulit tidur itu meningkat, ada yang namanya istilahnya COVID-somnia. Oh iya? Ya, jadi gangguan tidur yang terkait oleh pandemi. Jadi semua pokoknya entah dia tadi kehilangan pasangan karena COVID, atau dia stres memikirkan aduh ini kok bokeh banget. Bener. Awal bulan kok udah bokeh, gitu. Itu mengalami tekanan psikologis yang cukup berat, yang bisa ujung-ujungnya mengganggu tidur juga. Gimana caranya supaya nggak overthinking? Susah kan ya? Sebetulnya dilihat dulu overthinking itu kenapa. Karena salah satu yang paling gampang itu tuh orang
banyak berpikir, biasanya dia merasa punya banyak masalah. Punya banyak masalah, punya banyak beban kehidupan gitu. Ya tinggal dilihat aja. Tipsnya ya itu tadi 3D. Masih ingat nggak? Kita Mari coba kita ya. tes kuis. D Kuis. pertama. Cerdas cermat. Yang pertama, 3D yang pertama adalah delay. Apa tuh? Aduh, kan tadi perjanjiannya saya cuma ngomongin di depannya doang, penjelasan Oh, dari iya. Doksan. Jadi kalau ada pekerjaan atau tugas yang beruntun harus dikerjakan pada saat yang bersamaan, itu tunda hal-hal yang tidak penting dan tidak urgent Oke. gitu. Tapi jangan dibalik ya, kata Dokter Santi. Semua ditunda Tunda. dulu aja. Aduh, Salah laporan lagi. tunda aja deh. Kan sekarang baru tanggal berapa nih? Tunda aja sampai SKS, sistem kebut Kebut semalam. semalam. Jangan gitu ya, jadi bolak-balik ya. Maksudnya kalau ada beberapa pekerjaan yang harus dikerjakan secara bersamaan, ada beberapa yang bisa ditunda, tunda aja gitu. Oke. D yang kedua. D yang kedua adalah delegate. Apa tuh? Balik dong ke Duluan Doksan yang salah dong, ya. Doksan Jadi dong. itu didelegasikan. Jadi kalau ada tugas-tugas yang bisa didelegasikan ke orang lain, belajarlah untuk mempercayai orang lain bahwa orang lain juga bisa mengerjakan sama bagusnya dengan kita. Kalau seandainya tidak sama bagusnya, terimalah bahwa tidak semua orang sesempurna engkau. Benar. Kalau mau hidupmu bahagia, harus belajar berdamai dengan Kayak diri udahlah sendiri. ya. Iya, gitu ya. D yang ketiga, Ya benar, D yang ketiga. Delayed. Itu artinya kalau ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak penting, tidak urgent, yang bisa dimusnahkan, yang bisa tidak dikerjakan, tidak dikerjakan saja, gampang kan? Gampang ya. Nah, jadi Tidak membuat hidup tuh menjadi lebih simple. Jadi kita nggak banyak-banyak banget mikir, nggak banyak-banyak capek, nggak kecapean. Iya. Jadi kita nggak mengalami gangguan tidur. Kan katanya kalau kecapean sisa jadi kurang tidur, jadi susah tidur. Jadi susah kan? tidur. Iya. Nah supaya nggak kecapean, ya itu tadi 3D. Sebenarnya ada satu lagi sih, D keempat. Apa tuh? Diakalin. Benar. Tadi 3 versi bahasa Inggris, yang satu versi bahasa Iya, Indonesia. diakalin. Lokal. Diakalin tuh maksudnya gini. Kadang-kadang kita dalam bekerja itu karena sudah rutin mengerjakan itu, kita udah nggak mikir lagi gitu. Ya udah dikerjain aja sesuai dengan yang biasanya. Padahal sebenarnya ada cara-cara yang kalau kita pikirkan, ternyata cara ini tuh bisa lebih efisien, bisa lebih cepat, lebih mudah, effortnya lebih rendah, hasilnya lebih maksimal. Nah, kalau kejadiannya adalah ini udah sering gitu kan, muncul pertanyaan, apa efek negatifnya kalau seseorang ini jadinya capek, susah tidur, akhirnya kurang tidur, Doksan? Jadi bolot. Pernah nggak sahabat Sonora? Bener. Kalau kurang tidur jadi bolot. Iya beneran itu. Jadi kurang tidur itu apalagi kalau kronis. Kalau sesekali sih ya masih mending ya. Tapi kalau kronis terus menerus sampai orangnya tuh nggak menyadari kalau dia tuh udah kurang tidur. Karena kalau dia sesekali kurang tidur, dia kan ngantuk banget gitu. Terus rasanya tuh udah. Iya. Gitu. Tapi kalau dia udah kronis, udah nggak kerasa ini lagi, udah jadi kayak udah memang jamnya dia gitu lah, belum tidur gitu. Jadi sama kayak orang yang nggak biasa sarapan, ya udah biasa udah, aja, udah nggak rasa lapar. Tapi kalau biasa sarapan, jamnya sarapan kan bunyi tuh perut meronta-ronta gitu kan, naga semua pada bangun gitu kan, bikin dangdutan di bawah. Jadi kalau udah biasa kurang tidur, efek-efek yang harusnya sangat mengganggu jadi sudah ditolerir oleh tubuh sehingga tidak terasa terlalu mengganggu. Tapi efek negatifnya luar biasa dari ujung kepala sampai ujung kaki. Yang dari kepala atas nih ya, lemot, tadi bolot. Ya. Fungsi memori buruk, fungsi berpikir buruk, fungsi mengambil keputusan buruk, fungsi menganalisa buruk, fungsi mengingat buruk, kemampuan berkonsentrasi melakukan fokus juga buruk. Kemudian juga nggak sih, Doksan? Iya kan? Mengganggu mood, iya bisa jadi cepat tersinggung, marah-marah, sampai yang nggak bergairah. Selalu deh, atur deh, gue ikut aja, kopi-kopi aja, kopas-kopas gitu. Bener. Iya kan? Sampai kayak begitu. Terus bisa juga mengganggu daya tahan tubuh. Kurang tidur menurunkan fungsi imunitas kita. Nah,
Sorry, harus dikat dulu Doksan. Beberapa kali saya kurang tidur gitu, susah gitu mau tidur gitu kan. Udah tidurnya udah telat nih. Tidur kayak udah subuh jam 3, jam 4. Tidur cuman bentar. Ronda. Enggak dong, agak susah tidur. Balik lagi tadi overthinking, anggaplah overthinking ya. Kenapa? Nggak tahu. Ini nggak tahu apakah cuman saya doang atau sebenarnya sahabat Sonora juga ngalamin ini. Jadi kalau misalnya kurang tidur akhirnya tidurnya kan pagi subuh, terus akhirnya baru bangun lagi nanti anggaplah kayak jam 8, jam 9, jam 10. Maksudnya yang udah lumayan lah 5 jam lebih juga gitu kan. Kenapa? Kalau tadi kan menurunkan daya tahan tubuh, itu tuh pasti kalau misalnya saya kurang tidur itu jadi kayak badannya agak-agak anget, Bisa kayak itu. yang tidak enak, jadi kurang nafsu makan. Bisa berkaitan. Tapi itu pasti Tidak. Tidak semua orang yang mengalami kurang tidur akan mengalami itu. Karena bisa aja dia cuma mengalami gangguan berpikirnya aja. Tapi sih kurang tidur tuh pasti membawa dampak negatif. Hanya dampak negatifnya yang mana? Kebanyakan sih semua sih negatif ya namanya ya Doksan ya. Tadi yang saya sebutkan itu bisa juga sampai mengarah ke pilihan makanan yang buruk. Contohnya maksudnya? Kalau kita habis kurang tidur, ini habis begadang nih, atau habis susah tidur, besoknya tuh cenderung pengen makan yang manis-manis, yang kriuk-kriuk, benar. goreng-goreng, yang iya, gurih-gurih, yang benar. asin-asin gitu kan. Pilihan makanan menjadi lebih buruk gitu. Dan pilihan makanan yang memburuk ini akan menuntun ke pintu negatif yang lainnya, yaitu peningkatan berat badan, hipertensi, diabetes, penyakit jantung. Absen aja dulu Doksan ini, nungguin kok saya sama Sian lanjut. Ya udah, ganti topik. Masih panjang. Bisa ya? juga mengganggu balance, keseimbangan orang. Oleng gitu ya jadinya. Ya, oleng. Jadi orang mabuk gitu. Tapi bisa juga membuat orang menjadi lebih sering terkena kecelakaan. Kenapa? Kecelakaan Karena kurang tidur kerja tadi ya? maupun kecelakaan yang lainnya. Atau misalnya lagi ngirim maki-maki bosnya ke bosnya. Salah. Ya. Salah chat. Itu kecelakaan yang ringan-ringan gawat gitu ya. Benar. Sampai ke kecelakaan kerja yang misalnya kalau orangnya itu mengemudikan mobil atau mengemudikan pesawat atau mengemudikan kendaraan umum lainnya, bisa sampai membahayakan nyawa orang penumpangnya, orang penumpangnya, atau misalnya membahayakan diri sendiri kalau dia pekerjaannya berkaitan dengan segala sesuatu yang membutuhkan konsentrasi penuh dan kalau meleng dikit bisa hilang tangan. Contoh di pabrik yang benar. ada gergajinya, ada Malu-malu pisaunya gitu kan. atau ada palu-palunya gitu. Itu kalau ngantuk dia mengalami namanya microsleep, bahasa kerennya. Benar. Bahasa awamnya ketiduran sekejap. Ketiduran, microsleep guys. Susah banget ya. Benar. Udah ketiduran gitu. Les sebentar aja beberapa detik. Sepersekian detik gitu ya. Iya, nggak sepersekian sih, beberapa detik. Beberapa detik ternyata. Kalau sepersekian kan nggak sampai 1 detik. Itu doang. Merem doang. Ini beberapa detik itu efeknya sangat besar. Jadi sahabat Sonora cepat mencari bantuan kalau memang tidak bisa tidur. Jangan dianggap biasa itu. Oke. Itu tadi baru dari kepala. Lanjut nih, apalagi nih efek negatifnya? Kan sampai ujung kaki tadi katanya masih panjang nih Doksan. Kan di sini udah gangguan penyakit jantung, agak ke perut kan buncit, gemuk gitu ya. Terus agak ke bawah gairah seksual yang menurun. Tidurnya kadang jam 10, kadang jam 12, kadang jam 7, kadang subuh gitu. Badan bingung nih kapan mau ngeluarin melatonin, kapan enggak gitu. Oke. Akibatnya melatoninnya karena keluarnya nggak tahu kapan, dia juga ngerasa ngantuknya nggak tahu kapan. Nah, prinsipnya kalau bisa teratur bangunnya, teratur tidurnya, lakukanlah keteraturan itu walaupun hari libur.